Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-283 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang menerangkan tentang penggadaian, perkara yang berkaitan dengan gadai menggadai. Di dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rahnu, yaitu salah satu bentuk muamalat di dalam ekonomi Islam. Juga masih lagi berkaitan dengan hutang berhutang. Nah, apabila sebelum ini Allah telah menerangkan tentang perintahnya supaya menulis hutang dan juga mempersaksikan hutang, dan jangan jemu di dalam menulis dan mempersaksikan hutang, maka pada keadaan tertentu mungkin kita tidak dapat menulis dan mencari saksi di dalam muamalah hutang berhutang ini. Maka apabila keadaan seperti itu, bagaimana caranya? Allah berikan penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah ayat yang kita bahas ini, yaitu dengan meletakkan barang yang berharga pada orang yang memberi hutang kepada kita. Karena itu adalah juga satu kekuatan. Apabila menulis hutang adalah suatu kekuatan, yaitu supaya orang yang memberi hutang itu punya kekuatan untuk meminta kembali hutangnya dari orang yang mengambil hutang darinya, dari orang yang berhutang. Maka adalah satu kekuatan juga apabila ada barang jaminan atau barang gadaian dari orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang. Nah, itu adalah kekuatan juga. Apabila memang dia mungkin tidak membayar lagi hutangnya, maka barang gadaian itu, barang yang ditinggal di tangan si pemberi hutang itu bisa menjadi pemilik, bisa menjadi pemilik si yang memberi hutang. Maka itu adalah satu kekuatan. Jadi meskipun tidak ada yang menulis dalam keadaan tertentu, dalam ayat ini diterangkan dalam keadaan musafir, dalam satu perjalanan, susah untuk mencari penulis karena kita tidak kenal sesiapa, susah untuk mencari saksi, mungkin kita dalam perjalanan pada waktu yang sangat singkat sekali. Maka dalam keadaan seperti itu bisa penyelesaiannya dengan ar-rahnu, yaitu penggadaian. Jadi ayat ini masih lagi lanjutan dari ayat yang sebelumnya dalam perkara hutang berhutang, tetapi lebih tertumpu kepada orang yang hutang berhutang
tetapi orang yang berhutang itu meletakkan barangnya yang berharga pada orang yang memberi hutang. Nah, barang yang berharga yang diberikan kepada orang yang memberi hutang itu disebut dengan barang gadaian. Perbuatan mereka berdua ini disebut penggadaian. Nah, sekarang pun di tempat kita ini sudah ada kantor penggadaian. Kita gadaikan. Kadang-kadang kita juga pergi ke kedai emas menggadaikan barang kita, atau kepada siapa saja yang kita harapkan bisa memberikan pinjaman kepada kita, kemudian kita letakkan barang gadaian. Bahkan barang gadaian pada hari ini bukan hanya berupa barang, tetapi juga berupa surat-surat yang berharga. Umpamanya seperti sertifikat tanah umpamanya, atau BPKB kendaraan dan seterusnya. Nah, jadi penggadaian ini nampaknya sudah banyak diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perlulah juga kita tahu tentang hukumnya di dalam Islam, khususnya lagi tentang ayat yang menerangkan tentang penggadaian ini. Karena hukum penggadaian ini diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis, kemudian juga menjadi ijma' para ulama. Cuma kita ingin melihat dari pendekatan tafsir Al-Quran melalui ayat yang ke-283 dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wa in kuntum ala safar, dan jika kamu berada dalam perjalanan musafir, walam tajidu katiban, dan kamu tidak mendapati penulis untuk menulis hutangmu, farihanum maqbudah. Farihanum maqbudah, maka barang gadaian yang dipegang. Maksudnya berikan barang gadaian kepada si pemberi hutang yang bisa dia pegang sehingga punya kekuatan baginya untuk memberikan hutang kepadamu. Fa in amina ba'dukum ba'dan, maka jika percaya sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain, apabila mempercayai, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang telah dipercayai itu menjalankan amanahnya, wal yattaqillaha rabbah, dan bertakwalah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Orang yang dipercayai adalah orang yang berhutang, telah dipercayai untuk diberikan hutang, maka hendaklah dia menjalankan amanahnya. Maknanya hendaklah dia membayarkan hutangnya. Berapa banyak dia berhutang, sampai kapan ia berhutang, maka penuhilah itu sebagai suatu amanah yang mesti dijalankan. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sesungguhnya telah berdosa hatinya. Kita terangkan nanti mengapa disebut hatinya yang berdosa, padahal sebenarnya adalah orang tersebut yang berdosa. Mengapa kata hati disebut? InsyaAllah kita akan sebut dalam tafsir nantinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan jika kamu berada dalam satu perjalanan dan kamu tidak mendapatkan penulis, maka berikanlah satu barang yang berharga sebagai gadaian yang bisa dipegang oleh orang yang memberi hutang. Dan jika telah percaya sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain,
maka hendaklah orang yang dipercayai itu, yaitu orang yang berhutang, menjalankan amanah atau kepercayaan, yaitu berupa hutang yang telah dia ambil kepada orang yang memberi hutang. Wal yattaqillaha rabba, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya telah berdosa. Dan Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Jadi ayat ini masih lagi menerangkan tentang hutang berhutang, tapi lebih khusus lagi adalah apabila dalam keadaan susah kita untuk mendapatkan penulis hutang atau saksi dalam hutang berhutang, maka ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah dengan memberikan barang yang berharga kepada orang yang memberi hutang, supaya ada yang dipegangnya. Nah, dengan adanya barang yang dipegang itu, maka si pemberi hutang ini merasa tenang dari mungkin penipuan yang akan dilakukan oleh si pengambil hutang. Karena boleh jadi kalau si pengambil hutang itu pergi lari, sementara tak ada tulisan, tak ada saksi, maka jelas ini akan mendatangkan kerugian, kemudaratan kepada orang yang memberi hutang. Jadi nampak dari ayat-ayat yang telah kita bahaskan, pertama Allah terangkan tentang hukum hutang berhutang, kemudian tulis hutang, persaksikan hutang. Nah, itu dalam perkara yang pertama berupa perintah. Nah, seakan-akan ketika kita menerangkan dahulu, seakan-akan perintah tersebut adalah satu kewajiban yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Mesti tulis hutang, mesti persaksikan hutang. Nah, sampai-sampai kita telah terangkan ada sebahagian ulama mewajibkan untuk menulis hutang, baik itu kecil ataupun besar. Tapi juga sudah terangkan bahwasanya sebahagian besar ulama menyatakan bahwasanya hukum menulis dan mempersaksikan hutang hukumnya hanyalah sunat saja. Nah, yang menerangkan sunatnya itu ayat ini. Karena kalau wajib memang mesti jalankan dalam keadaan bagaimanapun, mesti buat. Nah, sementara dalam ayat ini menerangkan bahwasanya kalau memang susah rasanya untuk mendapatkan penulis saksi, maka tidak mengapa untuk tidak menulis dan tidak mengambil saksi. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya hukum menulis atau mempersaksikan hutang itu hukumnya hanyalah sunat saja. Menulisnya adalah lebih baik, apalagi kalau bisa membawa kemudaratan. Nah, tetapi mesti dilihat yang pertama kali Allah sebut tulis, saksikan. Nah, itu ikuti dahulu, jangan terus-terus pergi ke ayat ini. Jadi perhatikan dahulu yang pertama kali Allah sebut. Karena ketika Allah menyebut dengan urutan yang sedemikian rupa, maka dalam urutan tersebut ada hikmah, ada kebijaksanaan, mesti diperhatikan. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Kita mulai dari awal ayat. Dan jika kamu berada dalam satu perjalanan, dan jika kamu, apabila kata jika disebut bermakna kaitan dengan suatu waktu, satu masa, pada masa tertentu, yang mana pada keadaan tersebut walam tajidu katiban, pada waktu tersebut kamu tidak menjumpai penulis, bermakna dalam suatu keadaan. Jadi pada waktu tertentu berada dalam satu keadaan susah untuk mendapatkan penulis. Kapan waktunya? Ketika dalam satu perjalanan. Ini sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh dalam perjalanan, kita berada di satu tempat dalam waktu yang singkat, kemudian kita tak kenal pula siapa orang yang berada di tempat tersebut. Maka ketika itu susahlah kita mencari penulis dan saksi. Nah, agama ini pula tidak pula mau menyusahkan pemeluknya. Nah, karena agama Islam adalah agama yang mudah. Tapi ketika disebut agama Islam itu mudah, jangan pula memudah-mudahkannya. Nah, dia beda antara agama yang mudah dengan agama yang dimudah-mudahkan. Kalau dimudah-mudahkan ada kaitan dengan hawa nafsu. Nah, tak ingin mau susah-susah, maka dimudahkanlah.
Tetapi apabila agama itu mudah, memang syariat Islam itu memang mudah dan mampu untuk dilakukan. Siapapun pasti akan mampu melakukannya. Karena di dalam Islam pula ada keadaan-keadaan tertentu, seperti solatlah umpamanya, mesti berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh berbaring. Nah, lihat. Jadi agama itu mudah. Kalau sebut agama itu susah, bagaimanapun keadaanmu, sehat ataupun sakit, mesti berdiri. Kalau begitu agama itu menjadi susah. Jadi tak ada yang susah dalam agama, tapi yang menyusahkan dirinya dalam agama ada. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang mungkin ada penyakit dalam hatinya, atau dikuasai oleh hawa nafsu sehingga imannya kalah, membuatnya terbeban dengan agama. Ini lihat tanda kasih sayang Allah. Jika kamu memang tak mampu mencari penulis karena dalam satu perjalanan, maka tidak mengapa, tidak menulis hutang. Tapi kalau tidak menulis hutang, nanti bagaimana? Mungkin orang yang berhutang itu akan membawa lari uang kita. Maka Allah berikan penyelesaian, farihan. Maka berikan barang yang berharga, wahai orang yang berhutang, kepada orang yang memberi hutang. Nah, barang yang berharga itu disebut gadai, barang gadaian. Dalam bahasa Arab disebut ar-rahnu, barang gadaian. Ar-rahnu dari sisi bahasa maknanya adalah as-subut atau ad-dawam. Bahasa kita maknanya tetap atau kekal. Mengapa barang gadaian disebut barang gadaian yang tetap, yang kekal? Sebab barang gadaian itu tetap berada pada orang yang memberi hutang, kekal berada pada orang yang memberi hutang, sampailah orang yang berhutang itu membayar hutangnya. Selagi hutang tak dibayar, maka barang gadaian tidak akan diberikan. Kapan diberikan? Sudah bayar hutang, baru berikan. Apa barang gadaiannya? Umpamanya emas, kalung, dipegang oleh orang yang memberi hutang. Kira-kira orang yang di tangannya sekarang ada barang gadaian yang memberi hutang, boleh memakai barang gadaian tersebut atau tidak? Kan berupa gelang tadi. Nah, disimpan saja atau boleh memanfaatkannya juga? Nah, di dalam pembahasan fikih, itu pembahasan fikih, tapi pembahasan kita ini pembahasan tafsir. Di dalam pembahasan fikih dikatakan boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Yang tidak boleh adalah merusakkan barang gadaian tersebut. Tidak boleh. Kalau orang yang berhutang itu tak mampu menebusnya, bagaimana? Umpamanya tak mampu membayar hutang, bagaimana? Bolehkah barang gadaian tersebut diambil oleh orang yang memberi hutang? Lihat, di dalam Islam ini pengamalan mungkin tersalah di luar sana, yaitu di dalam Islam boleh. Tetapi umpamanya apabila harganya itu lebih dari hutang yang diberikan, maka selisihnya itu mesti dikembalikan kepada orang yang berhutang itu. Jangan ambil semua. Umpamanya orang yang berhutang itu hanya berhutang 1 juta saja, sementara barang gadaiannya itu harganya 1,5 juta, maka kan ada selisih setengah, maka yang setengah itu mesti dikembalikan. Jangan diambil semua. Diambil semua bermakna penganiayaan telah berlaku ke atas orang yang memberi barang gadaian tersebut. Nah, selisih itu mesti diberikan, karena sebenarnya yang kita pegang itu adalah barang gadaian yang akan dikembalikan. Tujuannya untuk dikembalikan, bukan untuk dimiliki. Nah, kecuali kalau orang yang berhutang itu mengatakan sudahlah itu milikmu, umpamanya, itu lain hal lah. Tetapi gadaian itu adalah meletakkan barang untuk menebus kembali hutang yang diambil, maka kaitannya adalah dengan harga yang setimpal. Ini mesti juga diperhatikan, karena berlaku di tengah masyarakat. Ada pula
Orang yang memegang gadaian ini berharap orang yang berhutang itu tak mampu menebusnya karena dia ingin memiliki barang gadaian tersebut. Itu namanya tidak membantu orang yang berhutang. Nah, kemudian ada pembahasan fikih, bagaimana kalau barang yang digadaikan itu berupa binatang ternak umpamanya, boleh tidak meminum air susunya umpamanya, menjadikannya sebagai kendaraan. Nah, kalau mati di tangan orang yang memberi hutang ini bagaimana? Itu pembahasan fikih. Nah, kita tak mau bahaskan di sini kecuali nanti dalam tanya jawab ada yang bertanya, barulah kita akan jawab supaya tidak lari pengajian kita ini. Karena pengajian kita inilah pengajian tafsir ayat-ayat Al-Quran. Di situ beda antara pengajian tafsir dengan pembagian fikih. Kalau pengajian fikih, hukum-hukum diterangkan dan setiap keadaan itu diterangkan hukumnya. Kalau begini, ini hukumnya. Kalau begini, ini hukumnya. Meskipun keadaan tersebut tidak berlaku, diandaikan saja, hukumnya pun dibuat andaian juga. Akhirnya kita bisa kaya pengetahuan apabila mempelajari fikih, yaitu mempelajari hukum-hukum. Tetapi hukum itu sandarannya juga ayat Al-Quran. Umpamanya perkataan farihanum makbudah, dan barang gadaian yang dipegang. Kata dipegang ini dibahas dalam fikih. Kalau ada orang yang memberi hutang, kemudian orang yang berhutang itu mengatakan, baik, akan kuberikan barang gadaian, tapi di rumah barang gadaian, bagaimana? Berlaku tidak penggadaian? Tidak berlaku. Apa sebab? Sebab baru berlaku kalau barang gadaian itu diserahkan kepada orang yang memberi hutang, dan orang yang memberi hutang itu makbudah. Nah, harta itu dipegangnya. Kalau tidak dipegangnya, tak berlaku. Maka dikatakan ruknun min arkanir rahan ar-rahnu, yaitu rukun dari rukun penggadaian. Barang gadaian itu diserahkan kepada orang yang memberi hutang. Jadi dari Al-Quran ini diambil dalil. Tapi ada lagi kata ulama fikih, enggak, kami tidak mau mengatakan ruknun min arkanir rahan, tapi kami menetapkannya hukmun min ahkamil akad. Ada pula pembahasan. Makna makbudah di sini yaitu barang gadaian yang dipegang itu termasuk kepada hukum akad. Jadi di dalam akad itu, apa akadnya mereka ini? Akadnya adalah berbentuk penggadaian. Kuserahkan uangku kepadamu 1 juta rupiah, maka ia adalah sebagai hutangku kepada pemberian berupa hutang kepadamu, dan kamu pula memberikan barangmu berupa sebentuk cincin emas dengan harga 1,5 juta sebagai gadaiannya, dan sekarang telah ku pegang. Nah, maka jadilah dia farihanum makbudah. Begitu akadnya kira-kira lah dalam bahasa mudahnya. Jadi ayat ini nampak menerangkan tentang penggadaian. Kapan nampaknya penggadaian ini berlaku? Penggadaian ini berlaku nampaknya pada waktu keadaan tertentu. Kapan keadaan tersebut? Keadaan di waktu kita susah untuk mencari penulis dan saksi. Seperti apa? Seperti dalam perjalanan. Kalau kita tidak dalam perjalanan, penulis bisa kita dapatkan, saksi bisa kita datangkan. Boleh tak kita melakukan penggadaian ini? Apabila melihat kepada ayat ini nampak tak boleh, maka ada sebahagian ulama mengatakan tak boleh berdasarkan ayat ini. Tetapi kita jangan lihat ayat ini saja, lihat juga hadis-hadis Rasulullah. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah, hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, dan Rasulullah bukan dalam satu perjalanan. Rasulullah mukim di kota Madinah. Nah, bermakna ayat ini bukanlah menerangkan bahwasanya mesti penggadaian itu dalam perjalanan. Kalau tidak dalam perjalanan tidak boleh umpamanya. Kalau dalam keadaan mukim penggadaian tidak boleh. Tidak. Apa sebab? Sebab ada hadis Rasulullah. Maka jangan kita melawan-lawankan antara Quran dengan hadis, tapi kita kumpulkan. Oh, rupanya dalam perjalanan dibolehkan, dalam keadaan mukim pun dibolehkan. Tetapi timbul dalam pengajian tafsir, mengapa dalam ayat ini disebut dalam perjalanan?
Mengapa tidak diumumkan saja bahwasanya penggadaian itu boleh dalam setiap keadaan? Maka diterangkan bahwasanya ayat ini adalah ayat lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan perintah untuk menulis dan mempersaksikan hutang, dan itu adalah yang pertama kali Allah sampaikan sebagai petunjuk dari sisinya. Tapi kalau memang tak mendapatkan penulis, saksi, tidak mengapalah untuk tidak menulis dan mengambil saksi, tapi dengan syarat barang gadaian diberikan untuk menenangkan orang yang memberi hutang, supaya jangan lupa pengajian yang sebelum ini, supaya terjaga hubungan di antara kamu, sehingga nanti kamu tidak akan bersakwa sangka kepada yang lainnya, tidak terbuka peluang untuk tipu menipu, dengki mendengki, sehingga putus silaturahim, sehingga hilang persaudaraan, sementara itu adalah lebih berharga dari harta yang dipinjamkan itu. Demikianlah kira-kira rahasia mengapa Allah sebutkan di sini keadaan di dalam musafir itu sebagai menjelaskan tentang perkara penggadaian. Jadi ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi boleh kita menggadaikan dalam keadaan mukim? Boleh, tidak mengapa. Rasulullah sampai meninggal dunia tak mampu untuk menebus baju besinya. Apa yang Rasulullah ambil dari seorang Yahudi itu? Yang Rasulullah ambil adalah berupa makanan. Rupanya tak ada lagi makanan di rumah Rasul, yaitu ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min yahudiyyin wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan Rasulullah menggadaikan baju besinya, ad-dir'a min hadid, sampai meninggal dunia tak mampu menebusnya. Lihat begitu keadaan Rasulullah. Keadaan kita hari ini berlebih-lebih. Kalau kita pun menggadai hanya untuk berdagang saja, mungkin untuk menambah modal saja. Tapi keadaan Rasul sampai tak mampu menebus barang gadaian. Nah, inilah keadaan baginda. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Maka jika telah percaya sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, sekarang sudah percaya mempercayai. Orang yang memberi hutang mempercayai orang yang berhutang. Orang yang berhutang mempercayai orang yang memberi hutang. Nah, saling percaya mempercayai ini adalah sifat orang-orang beriman. Dan percaya mempercayai ini adalah tonggak nilai sebenar dalam muamalat. Trust, kata orang sekarang. Percaya, kepercayaan itu perlu. Kalau investor tak percaya kepada kita, tak mau dia masukkan modalnya ke sini. Nah, percaya mempercayai ini perlu dalam membangun satu ekonomi antara satu dengan yang lain, penjual dengan pembeli, pemberi hutang dengan peminjam. Nah, apabila sudah ada sifat percaya mempercayai, jaga sifat tersebut. Jangan hanya karena dunia, karena uang, karena kekayaan, kemudian sifat yang mulia itu diabaikan, disia-siakan. Itu rugi. Sebab apa? Sebab sekali itu saja orang mau bersama kita, nanti orang tak percaya lagi. Seumur hidup orang tak percaya, dan belum tentu lagi kita ini dalam keadaan baik sampai masa yang akan datang. Suatu ketika mungkin kita perlukan lagi orang tersebut. Tapi kalau sudah sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Begitulah kata pepatah. Falyu'addil ladzi tumina amatahu, maka hendaklah orang yang telah dipercayai oleh saudaranya itu menjalankan amanahnya. Nah, amanah yang dimasukkan di sini apa? Ulama tafsir menerangkan amanah yang dimasukkan adalah hutang. Maka wahai orang yang berhutang, hutang yang ada padamu itu, yang mesti kamu bayar, itu adalah amanah. Berapa kamu berhutang? 1 juta. Nah, 1 juta itu adalah amanah. Sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini, amanah adalah hak orang lain pada diri kita. Maka yang 1 juta itu bukan hak kita itu. 1 juta itu hak orang lain.
maka sampaikan atau berikan hak orang lain itu kepada yang memilikinya. Jangan terfikir untuk tak perlulah bayar hutang, jadi milik saya sajalah. Saya pun tahu dia ini pun tak akan minta-minta. Mungkin juga dia ini akan memaafkan. Sudahlah, tenang sajalah. Berapalah banyaknya uang yang diberikannya kepada saya berbanding dengan kekayaannya yang ada sekarang ini. Oh, dia udah kaya raya, 1 juta ini berapalah harga bagi dia. Oh, jangan. Itu namanya telah mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain bermakna tidak mau mengembalikan hak tersebut kepada si pemiliknya, bermakna tidak amanah. Tidak amanah dalam hadis Nabi, tidak beriman. Karena Rasulullah menyatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman seseorang kalau tidak menjalankan amanah. Maka salah satu sifat Rasulullah adalah menjalankan amanah. Sifat Rasul ada 4 sifat Rasul. Salah satu sifat Rasul menjalankan amanah. Kemudian ada pembahasan mengapa Rasul sampai menggadaikan baju besinya untuk menjaga sifat amanah Rasul itu. Kalau orang-orang beriman percaya kepada Rasul sebagai yang bersifat amanah, tetapi Rasulullah tadi meminjam kepada siapa? Kepada Yahudi. Yahudi kita tahu orangnya dengki, buruk sangka. Nah, untuk menenangkan hati orang Yahudi, Rasulullah, ini dia baju besiku, supaya kamu mempercayaiku bahwasanya aku memang orang yang dipercaya. Begitu. Jadi gadaian ini sebenarnya kepada orang yang memang ragu-ragu sebenarnya. Nah, tetapi untuk masa sekarang ini lebih bagus gadai menggadai ini. Apa sebab? Sebab memang kita meragukan semua orang pada hari ini. Karena memang sudah banyak berlaku bahwasanya ada orang yang berhutang, dia bawa lalu begitu saja. Karena keadaan sekarang ini, karena keimanan yang lemah, tipis, tidak merasa bersalah mengambil hak orang lain. Maka ayat berikutnya Allah ikatkan perkara hutang berhutang, perkara penggadaian ini dengan takwa. Wal yattaqillaha rabba, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah tambah lagi rabbahu, Tuhannya. Sebenarnya wal yattaqillah cukup, tapi Allah tambah lagi rabbahu, Tuhannya. Kalau disebut Tuhan, bermakna Allah yang mencipta manusia, Allah yang mengatur manusia, Allah yang memelihara manusia, Allah yang melindungi manusia, Allah yang menolong manusia. Dalam masa yang sama, Allah juga yang akan mengazab manusia, Allah nanti yang akan menghukum manusia, Allah yang akan menyiksa manusia, Allah yang akan membinasakan manusia itu. Itu mana rabbahu. Akhirnya kita menjadi takut. Di saat kita mengambil hak orang lain, maka boleh jadi hak-hak kita itu pun mungkin akan lepas, lenyap dari kita, dibinasakan oleh Allah. Kita ambil 1 juta hak orang lain, habis berpuluh juta dari kita. Kita tak mau kembalikan hak orang lain 1 juta, rumah terbakar berpuluh juta harganya. Sakit badan, operasi berpuluh juta habisnya. Apalagi yang lain? Oh, banyak sekali kalau Allah menghendaki. Wal yattaqillaha rabbah, maka bertakwalah kepada Allah Tuhan yang mengatur manusia. Apapun yang dibuat oleh manusia, Allah yang mengaturnya. Yang disukai ataupun yang tidak disukai, balasan kebaikan ataupun azab ataupun siksaan. Jadi kata ini kata pengikat. Jangan coba-coba lihat masalah harta-harta saja, ikatkan jugalah kepada Allah. Sebab harta di tangan itu adalah sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, harta-hartamu itu adalah sebagai ujian. Wala taktumu syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Sebab apabila menyembunyikan persaksian, ini Allah terangkan pula tentang persaksian. Nah, apabila menyembunyikan persaksian bermakna menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran bisa menghilangkan hak orang lain. Menghilangkan hak orang lain adalah satu kezaliman. Dalam ayat sebelumnya diterangkan suatu kefasikan, bermakna sudah terkelupas,
sudah terkeluar, sudah terlepas dari agama Islam. Terkelupas, maka kita sebut dahulu terkelupasnya kulit limau dari isinya. Begitulah apabila menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, nah di dalam ayat ini Allah tambah lagi dengan kata berikutnya, fa innahu athimun qalbuh, sesungguhnya hatinya telah berdosa. Sebenarnya orangnya itu yang berdosa. Mengapa hati disebut? Dalam kajian tafsir, hati itu sebagai mewakili orang. Mengapa hati sebagai mewakili orang? Sebab sebenarnya manusia ini yang menjadi penentunya, penentu dirinya adalah hatinya. Hatinya adalah yang menyuruhnya dan melarangnya. Bermakna yang bertanggung jawab adalah yang menyuruh dan melarang itu. Yang menyuruhnya untuk membayar hutang atau yang melarangnya untuk tidak membayar hutang. Nah, maka dia mesti bertanggung jawab karena dia yang menyuruh, dia yang memerintah, dia yang melarang. Kemudian lagi hati disebut karena hati ini menjadi penentu diri manusia, hidup manusia. Baik hati, baiklah manusia itu. Kalau disebut hati di sini bermakna yang menjadi penentu hidup manusia. Kalau hati sudah berdosa, maka manusia pun berdosa. Kemudian kalau disebut berdosa, bermakna ada bintik hitam di atas hati. Besar dosa, besar bintik hitam di atas hati. Berdosa saja, bintik hitam saja di atas hati, maka tak ada cahaya dari hati. Kemudian satu lagi, bintik hitam. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah. Apabila satu dosa, satu bintik hitam di atas hati. Satu bintik hitam tersebut melahirkan siksa. Besar dosa, besar bintik hitam, besar siksa. Lama berdosa, banyak bintik hitamnya, maka lama pula akan disiksa. Maka ketika asimun qalbuh, maka telah berdosa hatinya, maka terfikirlah, oh bermakna ada bintik hitam, bermakna akan ada siksa yang akan dijalani. Kita tak mau menjalani siksa. Jadi jangan lihat enaknya saja, susahnya juga mesti difikirkan. Enaknya mengambil harta orang lain, susahnya azab dan siksaan yang akan ditanggung. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya, pasti. Tinggal lagi cepat atau lambat saja. Dan macam-macam bentuk siksaan, entah badannya yang sakit, mati sebelah umpamanya, atau dia sendiri yang menyerang dirinya sendiri, serangan jantung, jantungnya sendiri yang menyerangnya. Darahnya yang naik darahnya, darah tinggi, dan seterusnya. Ini adalah mungkin adalah disebabkan karena azab dan siksaan disebabkan karena ia berdosa kepada Allah. Tapi jangan pula kita menghukum orang, ini karena dia tak bayar hutang lah agaknya ini, maka mati badannya sebelah. Jangan, karena boleh jadi penyakit itu sebagai ujian, boleh jadi sebagai siksaan, boleh jadi sebagai ujian. Berikutnya lagi, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Jangan coba-coba kamu menyembunyikan kebenaran, merubah kebenaran. Wahai saksi, jangan coba-coba menyembunyikan kebenaran. Wahai penulis, jangan coba-coba merubah kebenaran. Wahai si pembayar hutang, si pengambil hutang, jangan coba-coba tidak membayar hutang. Wahai si yang di tangannya ada barang gadaian, jangan coba-coba merusak barang gadaian tersebut. Masing-masing kamu bertanggung jawab ke atas apa yang ada pada dirinya, yaitu berupa hak orang lain yang mesti dijaga dan dipelihara, karena itu adalah amanah, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi hidup di dunia bukan sekedar kita menjalaninya begitu saja, rupanya Allah senantiasa memperhatikan kita. Mau kemana kita lari? Kalau setiap apa yang kita lakukan Allah maha mengetahui. Dan masing-masing kita pasti akan mati. Kalau disebut mati bermakna untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan sebelum mati. Mempertanggungjawabkannya kapan? Setelah kematian. Karena kematian itu memisahkan kita antara waktu kita berusaha
Waktu kita diuji oleh Allah dengan waktu pembalasan saja sepenuhnya. Mau kemana kita lari? Semua kita akan mati dan semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Apabila demikian, tidak ada lagi penyelesaian kecuali jalankan amanah tersebut. Tapi amanah itu berat, sangat berat sekali. Dahulu pernah dikemukakan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka tak mau menerima amanah karena berat jalankan amanah. Diberikan kepada manusia, dikemukakan kepada manusia, manusia menerimanya. Manusia betul-betullah tidak mengetahui akibat yang akan dia tanggung kalau menjalankan amanah. Betul-betullah manusia ini menzalimi diri mereka sendiri. Tapi ramai pula hari ini mengejar amanah tersebut sampai melakukan kezaliman, penipuan, pembohongan. Padahal langit begitu tinggi besar, bumi yang begitu besar kuat kokoh, gunung yang begitu hebat, tak mau menerima amanah. Sekarang pula mengejar amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka mungkin ramai manusia pada hari ini tidak menggunakan akal sehatnya. Sebenarnya orang yang mengejar amanah, bermati-matian mengejar amanah sampai melakukan penipuan adalah orang yang sakit, bukan orang yang sehat akalnya. Meskipun sehat badannya tetapi sakit akalnya. Dan yang lebih parah, kalau takut kita, sakit pula hatinya. Kalau hati sudah sakit, maka tidaklah yang ditunggu melainkan kemusnahan demi kemusnahan. Karena kalau hati sudah sakit, tak akan mungkin dia buat yang baik. Kalau hati sudah ada penyakit, sakit disebut sakit kalau ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit dalam hati itu sehingga hati itu sakit, maka yang didatangkannya adalah keburukan-keburukan saja. Tangannya yang menggapai, mulutnya yang bercakap, kakinya yang berjalan, hanyalah kerusakan-kerusakan yang dilakukan. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Memang tangan yang buat, tetapi datang dari hati yang ada penyakit di dalamnya. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah-tambah penyakit. Nah, kalau sudah penyakit seperti ini, kita lihatlah kerusakan demi kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan, wahai manusia, sesungguhnya amanah itu bukan dicari, tetapi kalau ada orang yang mempercayaimu, maka jalankan dia dengan sepenuh hati. Maka amanah itu sebenarnya bukan dicari, tapi orang yang memberi. Kalau bisa mengelak. Tapi mungkin manusia pada hari ini tak tahulah. Ada istilah bahasa Jawa, mungkin ini bagus juga, bahasanya keblinger, yaitu manusia yang mungkin tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, sehingga ia melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Nah, orang Jawa tahulah bahasa ini, yaitu yang sepatutnya tidak dipakaikan kepada manusia yang telah dimuliakan oleh Allah dengan akal fikirannya. Maka 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah adalah sebagai menyimpulkan tentang apa yang telah kita sebut selama ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bermakna kita ini bukan memiliki apa-apa, kita hanya meminjam saja. Kalau meminjam, jangan coba-coba berlagak seperti orang yang memilikinya. Itu angkuh, itu sombong namanya. Kita hanya pinjam mobil itu saja, rental mobil itu, tapi berlagak macam kita punya pula.
Itu namanya angkuh dan sombong. Kemudian kalau hanya pinjam, maka buatlah seperti apa yang dikehendaki oleh si pemiliknya. Ikuti seperti apa yang dikehendaki oleh pemiliknya, maka akan lebih nampak lagi ayat ini bila kita bahas nanti pada pengajian yang akan datang. Dan ditutup pula surah Al-Baqarah yang panjang ini dengan 2 ayat terakhir, yang 2 ayat itu langsung dijemput oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj dari sisi Allah ke Arash. Dijemput langsung ke Arash. Dan ini adalah kemuncak dari surah Al-Baqarah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam pengajian yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.